Hai guys, untuk pemirsa Fakta Hukum Indonesia, hari ini saya ada di kantor DPRD Kota Bekasi. Saya ada jadwal dengan Bapak Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bekasi, Bapak Faisal SE, untuk dia bisa meluangkan waktunya membahas mengenai DPRD sebagai penjaga marwah penyalur aspirasi. Semoga beliau berkenan untuk hari ini berbincang-bincang dengan kita. Tapi beliau sudah meluangkan waktunya sih. Mari kita coba sounding ke dalam. Rakyat di kampung bargumbbati bingung, jangar jenggiung ku harga nu melambung, hirup terobah susah jeung susah, asa beuki parah kitu kieu sarba salah. Wakil rakyat unggal usik rapat, soal rakyat atas nama rakyat. Wakil rakyat unggal usik rapat, demi rakyat cenah untuk rakyat. Komisi M ngabahas money, Komisi F ngabahas volus, Komisi U ngabahas uang, Komisi K ngabahas komisi. Wakil rakyat jeung wakil rakyat, rakyat mana nuku anjeun diwakilan. Wakil rakyat jeung wakil rakyat, geuning rakyat dengan rasa diwakilan. Wakil rakyat jeung wakil rakyat, araranjeun dipilih ku rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bekasi. Kota Bekasi, Bapak Dari fraksi Partai dari Golkar. fraksi Partai Terus udah ganteng, keren lagi. Gendut. Jujur saya baru ketemu Bapak hari ini. Ya, Ya. sehat-sehat ya Bu. Salam kenal ya Pak. Sama-sama. Oke. DPRD bukan hanya lembaga formal, di atas kertas ia adalah rumah rakyat, tempat suara rakyat dikristalisasi menjadi kebijakan. Dalam struktur DPRD, Wakil Ketua 2 punya peran strategis mengawal fungsi pengawasan, menjaga keseimbangan politik, dan memastikan aspirasi masyarakat tetap terdengar di ruang-ruang keputusan. Di tengah sorotan publik terhadap kinerja DPRD, penting untuk menelisik sejauh mana Wakil Ketua 2 DPRD hadir, bekerja, dan memberi manfaat bagi rakyat Kota Bekasi. Oke. Bapak, Siap. boleh memperkenalkan diri kepada audiensnya
podcast Kita Hukum. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Faisal SE, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bekasi dari fraksi Partai Golkar. Hari ini, kalau bicara kelembagaan DPRD, betul, ini adalah rumah aspirasi masyarakat. Dan saya sebagai Wakil Ketua 2 itu sebelumnya memang secara kelembagaan sudah diatur, di mana pemenang pemilu legislatif itu mendapatkan hak sebagai ketua DPRD. Selanjutnya pemenang kedua, ketiga, dan keempat itu menjadi wakil ketua 1, 2, dan 3. Kalau bicara fungsi secara kelembagaan, kami sudah menyepakati bahwa setiap kami wakil ketua itu membidangi atau mengkoordinir setidaknya 2 AKD. Contoh, saya dipercaya sebagai koordinator Komisi 4 dan juga koordinator Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi. Artinya di setiap AKD tentu di dalam situ terdapat pimpinan-pimpinan lagi, dan kami secara fungsi kelembagaan hanya memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan rutin teman-teman yang ada di AKD. Gitu. Oke, siap. Terima kasih loh Pak, perkenalannya luar biasa. Kita masuk ke sesi pertanyaan ya Pak. Ya. Sebagai wakil ketua 2 DPRD, Bapak itu memaknai jabatan Bapak itu seperti apa sih? Ya, karena tadi saya katakan ini jabatan dalam struktur organisasi, ya tentu kita bersifat umum. Artinya segala sesuatu yang akan dilaksanakan oleh AKD-AKD terkait, ya kita harus support. Dan memang sudah dibagi-bagi tugas antara wakil 1, 2, dan 3. Oke. Bapak, menurut Bapak yang membuat jabatan Bapak itu berbeda dengan legislatif biasanya itu apa ya Pak? Sebenarnya nggak ada ya. Kalau secara fungsi anggota dewan tentu semua 50 anggota dewan sama. Artinya di dalam sumpah pun kami dituntut untuk bagaimana bisa memfasilitasi dapil kami masing-masing. Tentu ini kaitannya sama bagaimana kita berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di wilayah. Dan sebenarnya kalau terpisah, wakil ketua 2 itu lebih ke arah administrasi saja. Begitu ya Pak. Berarti cuma urusan-urusan administrasi Internal aja, saja, internal. betul. Oke, siap. Berarti kalau yang penting-penting tetap pimpinan ya Pak. Siap. Sejauh mana sih Pak jabatan ini menjadi amanah, bukan sekedar jabatan politik? Iya, balik lagi. Peran kami di sini tentu lebih menonjol pada saat kami adalah anggota dewan dari dapil tertentu. Karena keseharian kami banyak berdiskusi sama stakeholder di bawah, baik itu RT, RW maupun tokoh masyarakat, untuk setidaknya mengetahui, merencanakan, mencari solusi atas persoalan-persoalan yang ada di wilayah. Dan itu kami lakukan setiap hari sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Jadi boleh dibilang harusnya ya tidak ada libur ya, karena ini kan terkait persoalan wilayah. Dan akan kami sampaikan bisa melalui rapat-rapat kerja ataupun saat reses. Kalau tadi sekilas Bapak sampaikan tidak ada liburnya, terus menanggapi, merespon semua tanggapan keluhan dari masyarakat atau khususnya Kota Bekasi, itu ada spesialisasinya kah Pak? Maksudnya pengaduannya hanya sekedar harus hukumnya aja atau lingkungannya aja atau apa? Ya,
Jadi di setiap dapil pertama terdiri dari beberapa anggota dewan, dan biasanya stakeholder punya kenyamanan berbeda-beda. Ada beberapa RW nyaman komunikasi dengan saya, ada beberapa RW mungkin nyaman komunikasi dengan dewan yang lain, dan itu kan berbagi tugas, berbagi wilayah. Pada prinsipnya komunikasi ini kan tidak dibatasi. Itu yang saya anggap tadi, kita tidak punya waktu libur, dan bentuk komunikasi ini kan mulai dari persoalan lingkungan, keinginan mereka untuk bagaimana ke depan wilayah mereka mau seperti apa, atau persoalan masyarakat yang memang hari ini butuh layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Ya seputar itu saja. Duh, humble banget ya Bapak. Iya, Pedes menanggapinya. Enggak, Katanya sambal. humble. Oh, sambal. Oke Pak, bagaimana peran Wakil Ketua 2 dalam mendampingi Ketua DPRD, khususnya dalam hal memimpin rapat dan koordinasi antar fraksi? Ya, jadi memang di Kota Bekasi ini kan ada yang disebut dengan Forkopimda. Biasanya kegiatan itu rutin dilakukan, dan tentu sebagai perwakilan dari lembaga DPR, yaitu adalah Ketua DPR. Hanya apabila kegiatan itu dianggap terlalu banyak, biasanya Ketua DPR mendisposisikan kepada Wakil 1, masih kurang bisa ke Wakil 2 atau ke Wakil 3. Dan itu kan lagi-lagi saya katakan sebatas fungsi kelembagaan saja. Jadi banyak stand di kantor ya Pak? Kenapa? Banyak standby di kantor? Enggak. Di kantor itu kita menggunakan waktu itu biasanya hanya rapat atau menerima audiensi. Selebihnya kita itu tadi bersama stakeholder. Tetap semangat ya Pak? Siap. Oke. Pak, sejauh mana sih Wakil Ketua 2 terlibat dalam memastikan DPRD berjalan sesuai dengan aturan main, tata tertib, undang-undang, dan konstitusi? Ya, kalau di DPR sendiri, tatip itu sudah kami buat di awal periode, dan semua dijalankan oleh protokoler, sehingga kami hanya menjalankan seperti umum saja gitu loh. Ya paripurna, kalau memang paripurna ketua hadir, nanti ketua akan pimpin rapat, atau pada saat beliau berhalangan nanti diwakilkan, itu sudah diatur sama tatip DPRD. Oke, siap. Bapak, untuk menurut Bapak APBD ini apakah benar-benar pro rakyat? Oke, APBD ini kan di sisi lain kita bagaimana memperhatikan pendapatan asli daerah agar setiap tahun itu meningkat, ditambah dengan transfer daerah dan pusat, maka itu disebut APBD. Di sisi lain, jumlah pendapatan harus seimbang dengan pengeluaran. Nah, pengeluaran ini ada yang disebut pembiayaan dan pengeluaran lainnya. Jadi kalau dibedah, seluruh dinas itu memiliki rencana kerja setiap tahun. Kami pada saat rapat biasanya mengkoreksi rencana-rencana itu, baik dari nilainya maupun bentuk kegiatannya. Jadi kami berupaya bagaimana output itu maksimum untuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Contoh, pada saat mereka mengagendakan atau menganggarkan untuk mensubsidi PBI, BPJS Ketenagakerjaan, kalau kami anggap nilainya kurang, kami akan minta untuk bagaimana ini ditambah.
agar sebaran penerima manfaatnya jauh lebih besar dan targetnya jauh bisa lebih tercapai. Karena setiap program saya yakin manfaatnya besar buat masyarakat, dan semua OPD pasti memiliki program, dan semaksimal mungkin wilayah dapil yang diwakili oleh anggota dewan itu harus terjadi pemerataan, dan itu biasanya kita bahas pada saat rapat-rapat dengan OPD. Jadi benar-benar harus terarah ya Pak, maksudnya. Ya, kalau kami kan tahu apa yang dibutuhkan oleh dapil kami, makanya kami sampaikan pada saat rapat. Mungkin OPD terkait itu belum maksimal dalam informasi-informasi. Jadi menurut Bapak bagaimana memastikan perda yang lahir ini tidak hanya formalitas tapi benar-benar relevan dengan kebutuhan Kota Bekasi? Oke, jadi rata-rata per tahun memang DPRD menghasilkan hampir 50-60 perda. Itu bisa bersumber dari turunan dari kementerian, kebutuhan, maupun usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui anggota dewan. Namun perlu diketahui, setelah perda itu selesai diterbitkan atau diundangkan, itu secara teknis harus dikeluarkan perwal. Nah, perwal ini kan kembali lagi kepada goodwill pemerintah. Pada saat pemerintah tahu perda ini sudah jadi, idealnya segera dibuatkan perwal untuk dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi kami hanya badan yang membuat perda, pelaksanaannya ada di pemerintah melalui perwal. Oke, tapi apakah Bapak tahu maksudnya apa yang lebih didulukan, apakah dari turunan atau apa dari yang... Harusnya pemerintah lebih tahu, biar bagaimanapun ini erat kaitannya sama kebutuhan wilayah. Dan biasanya perda-perda yang akan kita bahas ini kan terlebih dahulu kami konsultasikan ke Gubernur Jawa Barat melalui bagian hukum mereka. Apabila ini dianggap penting, maka ini bisa dilanjutkan menjadi perda. Apabila dianggap ini beririsan dengan produk sebelumnya, ini bisa dilakukan hanya revisi saja. Dan badan yang menyelenggarakan ini di DPRD adalah Bapemperda, Badan Pembuatan Peraturan Daerah. Siap. Untuk fungsi dan posisi Wakil Ketua 2 dalam menyeimbangkan aspirasi masyarakat dengan realitas fisikal daerah itu seperti apa Pak? Iya, kalau bicara keuangan, tentu ini ranahnya dari Komisi 3 dan Banggar. Artinya rapat-rapat yang sudah digelar di Komisi 3 tentu di Banggar akan disupport lagi untuk bagaimana ini menjadi kesepakatan, baik itu APBD tahun selanjutnya maupun di tahun yang sama untuk perubahannya. Jadi semua memang sudah ada sistematisnya melalui AKD-AKD. Kami sifatnya hanya menyelenggarakan rapat-rapat, tapi secara teknis memang ada di AKD itu sendiri. Baik, siap. Nggak apa-apa ya Pak, pelan-pelan. Oke, Pak, DPRD itu sering dituding sibuk politik, lupa rakyat. Dengan ini tanggapan Bapak sendiri seperti apa ya? Saya rasa kalau bicara DPRD secara fungsi kelembagaan tentu jauh dari hal-hal negatif ya. Dan kalau dibilang DPRD berpolitik, ya memang asal kami dari partai politik. Dan saya yakin seluruh partai politik juga menginginkan sebuah kebaikan untuk masyarakatnya. Artinya tidak ada yang salah dalam lembaga dan berpolitik, hanya mungkin
beberapa orang memiliki sudut pandang yang berbeda saja. Dan agak sudut pandang dan sama gerakannya ya Pak, agak berbeda. Ya, artinya kalau bicara regulasi, semua pasti pro masyarakat. Seharusnya. Ya memang. Ya tapi maksudnya kalau betul-betul seperti itu kan yang lagi rame sekarang ini kan mungkin kalau nggak ada oknum-oknum yang nggak tahu ya, maksudnya kan kita nyimak berita kan ya Pak, maksudnya kenapa Artinya demo-demo gini, itu terjadi. secara prinsip, kalau bicara lembaga DPR, ya harus bagaimana sebanyak-banyaknya produk ini bisa dinikmati masyarakat. Betul, itulah gunanya wakil rakyat ya Pak. Betul. Siap. Bapak, menurut Bapak untuk menjaga harmoni antar fraksi, terutama saat terjadi tarik-menarik kepentingan itu bagaimana? Maksudnya gimana tarik-menarik kepentingan? Tadi kan ada apa yang pertanyaan sebelumnya kan seperti apa sibuk politik gitu kan. Jadi berarti kan di dalam politik itu kan ada tarik-menarik kepentingan. Nah, statement pribadi Bapak. Nggak ada lah. Karena kalau bicara lembaga DPR ini kan semua sudah menjadi satu. Tidak lagi berbicara atas nama partai, tapi berbicara atas nama AKD, berbicara atas nama dapil, berbicara atas nama kebutuhan masyarakat, nggak akan jauh dari situ. Jadi menurut Bapak sebagai wakil ketua 2 itu menjadi penengah atau bukan menjadi sumber dari konflik? Lembaga ini itu lembaga kolektif kolegial. Posisi peranan ketua dan wakil ketua itu tidak lebih dari sekedar administrasi kelembagaan. Tapi secara fungsi pribadi, kami 50 orang itu semua sama. Karena kami disumpah dengan sumpah yang sama. Gitu. Jadi rasa-rasa nggak seperti itu. Mantap. Tantangan terbesar yang Bapak hadapin selama menjadi wakil ketua 2 DPRD itu apa aja? Saya rasa nggak ada lah, karena lagi-lagi ini kan hanya jabatan kelembagaan dan semua sudah diatur oleh protokoler. Jadi kami hanya tinggal menjalankannya saja. Dan fungsi yang terbesar itu adalah fungsi kami sebagai anggota dewan, bagaimana bisa bermanfaat di dapil masing-masing. Itu fungsi utamanya. Oke. Pak, ini udah kita masuk ke akhir sesi obrolan kita, diskusi kita. Luar biasa jawabannya, dan banyak sekali masukan buat saya pribadi gitu. Boleh nggak Pak kasih closing statementnya buat kita ini semua rakyat? Ya, artinya sebagai masyarakat Bekasi, pertama kita harus bangga dan optimis, mengingat kekuatan APBD kita cukup baik. Hanya tinggal bagaimana kita hari ini sama-sama mengawasi pemerintah untuk bagaimana anggaran yang dimiliki oleh Kota Bekasi ini bisa tersalurkan untuk hal-hal yang dianggap penting oleh masyarakat. Dan kami di sini dengan rapat-rapat dan diskusi dengan pemerintah daerah tentu membawa semua keinginan masyarakat kami di dapil masing-masing. Dan semoga kepemimpinan hari ini memang bisa berbuat banyak hal untuk merapikan persoalan-persoalan yang ada. Amin. Oke. Oke Bapak, terima kasih banyak Sama-sama. atas sambutannya. Ya, Buat teman-teman pemirsa Fakta Hukum, hari ini podcast saya dengan Indah mengucapkan banyak terima kasih untuk welcome-nya Bapak. siap. Saya terus jujur Bapak, saya agak-agak gugup karena ini kali pertama saya mewawancarai seorang anggota Sama dewan. aja. Udah dikasih luar biasa loh sajiannya.
semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua. Apa yang beliau kerjakan hingga mudah-mudahan kepilih lagi ya Pak. Sampai akhir jabatannya bisa memberikan yang terbaik, kontribusi buat Kota Bekasi. Hasil-hasil rapatnya Mudah-mudahan sesuai bisa ya, bermanfaat buat Iya. wilayah. untuk wilayahnya. Demikian saya mengucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.